Selamat pagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran IPS kali ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia, dan kita juga akan membahas nanti mengenai dampak dari keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita mulai ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran kita pada sesi kali ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh makna. Oke Ananda, kita langsung akan lanjut dengan materi kita untuk pertemuan kali ini. Oke, kita akan membahas mengenai peran dan fungsi keberagaman budaya terlebih dahulu. Ada banyak peran dan fungsi keberagaman budaya. Sebagaimana yang kita telah pelajari sebelumnya, sangat banyak budaya yang terdapat di masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman budaya itu bukanlah sesuatu yang akan memecah belah bangsa Indonesia, tetapi sesuatu yang akan mempersatukan, karena kita satu karena adanya perbedaan. Dan perbedaan itu untuk menyatukan kita, bukan untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Yang pertama, peran dan fungsinya adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan kebudayaan, suku bangsa, pulau, juga kekayaan alam yang menjadi suatu kelebihan dan menjadi pusat ketertarikan negara lain. Kekayaan budaya yang ada di Indonesia inilah yang menjadi salah satu daya tarik bangsa asing. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Dengan kita mengembangkan kebudayaan nasional yang ada di Indonesia, tentulah kebudayaan yang ada di Indonesia semakin terkenal di bangsa asing. Peran pemerintah pun sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kebudayaan nasional ini. Mengenalkan ke mata dunia bahwa inilah Indonesia yang kaya akan budaya, sehingga menjadi anak bangsa yang sadar akan kekayaan budaya Indonesia yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Budaya yang ada di Indonesia sangat beragam. Toleransi yang berarti menghargai, saling menghormati. Jika di dalam keberagaman budaya, menghormati budaya lain selalu kita dahulukan, agar budaya lain dapat berkembang hingga ke mancanegara. Jadi toleransi di sini kita maknai bahwa kita harus menghargai budaya apapun, karena tidak ada suatu budaya lebih baik dari budaya lain, tetapi budaya itu memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, sehingga kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi untuk satu atau semua agama, semua budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saling melengkapi hasil budaya. Melengkapi dapat disederhanakan, yaitu saling mengisi dan saling memadukan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, mulai dari kesenian, motif, arsitektur. Sama halnya jika kita lihat dalam kebudayaan sehari-hari, misalnya banyak sekali contoh kolaborasi antar budaya. Nah, contohnya ada tempat ibadah yang memakai arsitektur atau gaya bangunan suatu budaya tanpa meninggalkan fungsi suatu bangunan tersebut. Nah, itu berarti juga bisa kita katakan dengan saling melengkapi. Jadi tidak menjadikan karena berbeda akan membedakan juga satu budaya dengan budaya yang lainnya. Selanjutnya, mendorong inovasi kebudayaan. Mengenai inovasi kebudayaan yang berarti mendorong kebudayaan agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan keberagaman budaya, sehingga perlu diinovasikan dan dikembangkan. Pemerintah dan masyarakat yang berperan dalam mendorong
agar budaya yang ada di Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, dampak positif keberagaman. Yang pertama, keberagaman menjadikan sebuah negara kaya karena adanya keberagaman. Keberagaman budaya misalnya bisa menjadi sumber devisa. Contohnya, keberagaman budaya sehingga orang asing atau turis asing datang ke Indonesia untuk melihat kebudayaan Indonesia. Nah, itu adalah sumber devisa bagi negara kita. Yang ketiga, keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lainnya di dunia. Yang keempat, keberagaman menjadikan interaksi di dalam masyarakat berjalan dinamis. Yang kelima, keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna apabila dibarengi dengan sikap toleransi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai dampak negatif dari keberagaman. Yang pertama, munculnya persaingan. Yang kedua, munculnya sikap negatif seperti egoisme, kelompok atau golongan, fanatisme, dan sebagainya. Yang ketiga, munculnya etnosentrisme. Yang keempat, mudah terpecah belah. Yang kelima, sulit untuk mengupayakan persatuan dan persatuan. 6. Potensi munculnya perpecahan sangat besar. Yang ketujuh, potensi perpecahan mengarah ke konflik dan kekerasan besar. Yang kedelapan, potensi munculnya pelanggaran atas hak-hak kelompok lain. Yang kesembilan, konflik dan perpecahan karena keberagaman bisa mengganggu pembangunan nasional. Yang kesepuluh, kelompok yang rasis dan radikal mudah muncul. Nah, itulah dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatif ini sangat bisa kita minimalisir dengan adanya saling toleransi dan saling menghargai antar satu budaya dengan kebudayaan lain. Keberagaman bukanlah suatu pembeda, tetapi merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia. Kita ingat landasan kita, falsafah bangsa kita atau semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, kita tetaplah satu. Kita adalah bangsa Indonesia. Nah, demikian untuk sesi pada pembelajaran IPS kali ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermakna dan dapat Ananda ambil hikmahnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.